Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang saya dapat dari Bu Istiqomah untuk nilai ujian akhir semester saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dari kelas Teknik Mesin B2 semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 141 020 2060. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan nilai? Berikan analisa dan contohnya. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik, didasari maupun tidak. Sebagai contoh, kita sebagai manusia harus memberikan sesuatu yang baik bagi lingkungan kita, seperti halnya sikap kita, karakter kita, ataupun lain sebagainya. Karena penilaian seseorang kepada kita tergantung bagaimana kita melakukan kegiatan di lingkungan kita sehari-hari. Untuk analisa nilai ini sangat banyak sekali dari segi pribadi ataupun universal. Contoh, nilai dalam lingkup keluarga, nilai dalam lingkungan, nilai dalam pengembangan hidup yang lebih baik. Saya akan mengambil satu contoh, nilai yang dapat kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa atau di kampus. 1. Berlaku sopan kepada yang lebih tua. Kita sebagai yang lebih muda harus menghargai dan menghormati rekan kita yang lebih tua, karena kita tahu sendiri yang lebih tua itu lebih dewasa dan lebih mempunyai pengalaman yang lebih daripada kita. Dan sekalian itu menjadi satu acuan atau pembelajaran kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik atau pengalaman yang lebih banyak. 2. Menghargai yang lebih muda. Sebagai orang yang lebih tua, kita harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada rekan-rekan kita yang lebih muda. Karena jika kita memberikan contoh yang baik, maka untuk generasi seterusnya atau rekan-rekan yang lebih muda akan melakukan hal-hal yang baik pula. Ketiga, menghormati dosen atau pembimbing. Kita semua sebagai mahasiswa harus menghormati dosen atau pembimbing kita, karena berkat mereka kita mendapatkan ilmu yang lebih daripada yang kita dapat waktu sekolah. 4. Bertanya dengan sopan jika belum memahami materi yang disampaikan oleh dosen. 5. Saling menghargai. Saling menghargai ini adalah salah satu cara kita untuk beradaptasi dengan lingkungan kita atau rekan-rekan kita. Karena jika kita saling menghargai, kita akan mendapatkan respon yang lebih baik dari lingkungan kita. 5. Mematuhi peraturan kampus, seperti halnya peraturan yang sudah tertera di dalam dinding atau di setiap lobi atau tingkat di gedung Muhammadiyah ini. Peraturannya jelas, kita dilarang untuk memakai kaos oblong, celana pendek atau yang sobek-sobek, memakai tindih untuk laki-laki, dan merokok dalam ruangan. 6. Memperhatikan materi yang diterangkan oleh dosen. Kita tahu sendiri karakter mahasiswa itu berbeda-beda, karena ada yang serius dan ada yang cuma bercanda. Jadi kita harus memilah dan memilih mana yang benar untuk kemajuan kita sendiri. 7. Menjunjung tinggi kejujuran dalam bergaul dengan sesama. Oke, pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contohnya dari kenyataan bahwa sesuatu akan bernilai apabila memiliki beberapa kriteria. Dalam kenyataan bahwa sesuatu akan bernilai apabila memiliki kriteria.
Kita hidup dalam bermasyarakat harus mengerti dan memahami bagaimana cara menempatkan diri pada masyarakat. Seperti saat kita rapat desa, kita diharuskan lebih serius untuk menanggapi hal-hal yang atau masalah yang ada di desa kita. Kita tidak boleh menyikapi dengan bergurau, bercanda, ataupun emosi, karena kita dalam bentuk musyawarah. Jika kita ingin dinilai orang baik atau bernilai di pandangan orang-orang, kita harus memiliki kriteria yang baik pula. Contoh, kita harus bisa menjaga sikap dan ucapan kita supaya selalu bertindak yang baik dan tidak menunjukkan hal yang buruk atau jelek. Berperilaku dan bertingkah laku yang baik dan sopan itu merupakan salah satu kriteria supaya kita lebih dipandang dan lebih bernilai dalam pandangan masyarakat. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan makna nilai bagi Notonegoro. Nilai menurut Notonegoro dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi 4 hal. 1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal, rasio, budi, cipta manusia. 2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa manusia. 4. Nilai religius atau agama yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Pertanyaan yang keempat, berikan analisa dan contoh Anda tentang nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang objektif atau subjektif. B. Antara kualitas primer dan kualitas sekunder. Analisa dan contoh. Nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang objektif atau subjektif. Nilai yang dianggap objektif ialah merupakan penilaian untuk sesuatu yang menjadi objek dan melahirkan suatu nilai yang menjadi ukuran dalam diri manusia itu sendiri. Contoh, handphone yang kita inginkan atau yang kita dambakan. Itu sama halnya kita memilih rekan atau sahabat kita yang lebih baik. HP atau objek atau rekan kita itu memiliki nilai tersendiri karena kita menginginkannya atau kita ingin mendapatkannya untuk pengembangan kita atau membuat kita lebih baik. Kita memilih rekan itu atau HP yang kita inginkan itu lebih bernilai atau lebih unggul dari semuanya, meskipun ada beberapa karakter atau kriteria yang lebih baik, tapi karena kita menginginkan itu membuat objek atau HP atau rekan kita itu menjadi yang nomor 1 atau yang lebih baik. Nilai yang dianggap subjektif ialah tingkat atau derajat. Tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia. Nilai ini merupakan upaya atau hasil kerja manusia itu sendiri untuk mencapai sesuatu hal yang bernilai lebih tinggi dari yang lain untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dalam pandangan dan penilaian sesama. Contoh, pekerjaan kita. Sering kita menilai pekerjaan seperti tukang beca, ojek itu sebagai pekerjaan yang hina atau pekerjaan yang rendah. Sedangkan belum tentu pekerjaan kita lebih baik. Seperti halnya kita bekerja di pabrik bir
atau bekerja di pabrik alkohol dan lain sebagainya. Meskipun gaji kita lebih tinggi, tapi untuk pandangan sesama kita atau pandangan Allah itu sangat lebih buruk daripada tukang ojek atau pekerjaan yang lebih rendah lainnya. Untuk pertanyaan yang B, analisa kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer yaitu kualitas dasar yang tanpanya objek tidak dapat menjadi ada. Sama seperti kebutuhan primer yang harus ada sebagai syarat hidup manusia. Sedangkan kualitas sekunder merupakan kualitas yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti warna, rasa, bau, dan sebagainya. Jadi kualitas sekunder seperti halnya kualitas sampingan yang memberikan nilai lebih terhadap sesuatu yang dijadikan objek penilaian kualitasnya. Perbedaan mendasar antara kualitas primer dan sekunder bukan pada bersatu tidaknya kualitas tersebut pada objek, melainkan pada keniscayaannya. Kualitas primer harus ada dan tidak mungkin ada suatu objek tanpa kualitas primernya. Jadi hadirnya kualitas primer merupakan kepastian atau keniscayaan, sedangkan kualitas sekunder merupakan bagian eksistensi objek, tetapi kehadirannya sangat tergantung subjek penilaian. Seperti halnya kita menilai gunung dari jauh, itu terkadang kita melihat gunung itu berwarna hijau atau biru. Seperti halnya kita melihat memandang lautan yang jauh itu berwarna putih atau biru. Bahkan baik buruknya manusia bukan persoalan eksistensi dalam pandangan mereka, tetapi sejauh mana kemampuan subjek memandang kualitas sekunder tersebut. Demikian jawaban atau penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat. Untuk itu saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih atas Bu Istiqomah karena telah mengajarkan banyak hal tentang ilmu sosial budaya dasar. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan atau pertanyaan saya yang kurang berkenan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.